Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di channel Petani Lombok TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama atau berbagi pengalaman tentang budidaya cabai merah keriting atau yang biasa disebut dengan kata CMK. Cabai merah keriting. Oke, cabai merah keriting atau yang biasa dengan nama CMK. Nah, dalam proses budidaya cabai merah keriting ini kita akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah menyemai, kemudian mengolah, kemudian yang ketiga adalah menanam, kemudian yang keempat adalah merawat, kemudian yang terakhir adalah memanen. Menyemai, mengolah, menanam, merawat, dan memanen. Untuk tahapan yang pertama adalah menyemai. Menyemai itu biasanya petani menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menyemai sendiri, kemudian yang selanjutnya adalah pembelian atau beli di pusat pembibitan di wilayah masing-masing. Nah, untuk kali ini karena kita bibitnya sudah beli, maka tahap penyemaian kita secara membeli bibit tanaman. Kemudian yang akan kita bahas saat ini adalah cara mengolah, yaitu adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu adalah manual atau mesin. Manual adalah dengan menggunakan cangkul atau proses pembajakan, sedangkan menggunakan mesin adalah menggunakan sistem kultivator ataupun rotari atau menggunakan mesin traktor. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pengolahan dengan cara menggunakan mesin atau kultivator. Seperti apa videonya bisa Anda saksikan. Nah, ini adalah proses pembajakan dengan cara sistem mesin atau menggunakan alat kultivator yang kita lakukan di lahan yang akan kita tanami cabai merah keriting. Sedang dilakukan persiapan untuk melakukan proses pembajakan. Nah, ini kita lihat bersama seperti inilah proses pembajakan dengan cara menggunakan mesin kultivator. Selain untuk menghemat tenaga, juga dapat menyingkat waktu. Ini sedang dilakukan oleh kawan saya, proses pembajakan dengan cara menggunakan mesin kultivator atau biasa orang menyebutnya dengan nama mesin rotari. Keunggulan menggunakan mesin daripada pencangkulan manual seperti biasa ini, tanahnya lebih bisa tercampur secara merata ya. Ini adalah proses pengolahan yang kita lakukan. Untuk lahan kali ini sudah karena ini adalah lahan yang kedua kalinya kita tanam cabai merah keriting, jadi tanahnya sudah berbentuk bedengan-bedengan, hanya tinggal membajak ulang atau mengolah ulang. Akan tetapi kalau belum berupa bedengan seperti ini, maka bisa dilakukan juga pembajakan menggunakan rotari ini, dan kemudian nanti kita buat bedengan ataupun gulutan seperti itu. Karena ini kemarin sudah ditanami CMK, maka kita tinggal merotari atau istilahnya membajak ulang, mengolah ulang. Nah,
Untuk pembuatan gulutan atau bedengan ini perlu sahabat tani juga mengerti atau pahami juga bahwa untuk sebaiknya lebar daripada bedengan atau gulutan ini kira-kira 80 sampai 90 cm. Kemudian jarak antara bedengan atau legowonya antara sekitar 60 meter, 60 cm sampai dengan 80 cm. Nah, kalau di musim penghujan dengan kemarau beda ya. Untuk musim kemarau bisa lebih lebih dekat daripada musim hujan. Kalau musim hujan, karena kalau terlalu dekat atau terlalu rapat bisa menyebabkan jamur. Nah, kemudian setelah semuanya terbajak, kemudian kita persiapkan kapur kaptan atau kapur pertanian ataupun biasanya disebut dengan dolomit. Nanti kita taburkan. Setelah kita taburkan dolomit, nanti kita taburkan juga pupuk dasaran. Pupuk dasaran di sini saya hanya menggunakan pupuk kimia, yaitu Vertipos, Ponska dan juga KCL sebagai pupuk dasaran kita untuk menanam cabai merah keriting. Nah, ini pupuknya, pupuk dasarannya ini sudah kita oplos dengan kebutuhan per batangnya kira-kira Ponskanya 5 gram, Vertiposnya 5 gram dan juga KCL nya 2,5 gram. Tinggal mengalihkan berapa batang pohon yang akan kita tanam. Itu untuk kebutuhan pupuk dasaran kita. Nah, setelah pupuk dasaran kita taburkan ke atas lahan yang tadinya dibajak, kemudian ditaburi dolomit dan ditaburi pupuk dasaran seperti itu, maka kita rotari ulang atau kita bajak ulang ya. Nah, setelah dibajak ulang maka tanah akan menjadi seperti ini. Tinggal meratakan juga untuk bedengan atau gulutannya. Diratakan seperti ini, tanahnya sudah sangat gembur dan pupuk dan serta juga dolomitnya sudah tercampur. Maka tinggal meratakan menjadi gulutan-gulutan ataupun bedengan-bedengan yang nanti akan kita tanami. Nah, ini adalah proses perataan, meratakan lahan ataupun membuat bedengan. Nah, seperti itu. Jadi tanahnya akan menjadi sangat rata. Bisa sahabat-sahabat lihat. Seperti inilah kondisi bedengan yang kita buat dengan proses seperti tadi. Kemudian nanti setelah rata semuanya, ketika bedengan sudah rata seperti ini, maka nanti akan kita pasang selang irigasi, karena kita akan menggunakan sistem drip atau sistem tetes. Jadi airnya kita lewatkan di bawah mulsa untuk proses penyiramannya. Nah, ini sebagai inovasi baru dalam hal pertanian, khususnya di tempat saya. Nah, itu di samping-sampingnya gulutan atau bedengan sudah rata. Ini lebar bedengan kira-kira 80 cm dan jarak antar bedengan 60 cm. Nah, itu bisa kita saksikan di samping-sampingnya sudah rata. Mari kita lihat lebih dekat lagi prosesnya. Nah, ini yang di samping sudah rata semua, tinggal memasang selang dan memasang mulsa. Nah, demikianlah proses pengolahan lahan yang kita lakukan untuk proses penanaman cabai merah keriting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan salam tani Indonesia.